Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, saya akan membahas terkait uji data dua sampel tidak berhubungan. Di sampel itu sifatnya independen, sampel itu tidak saling berkaitan. Yang sebelumnya telah kita bahas sampel yang related. Ada McNamara, ada uji tanda, ada Wilcoxon. Kalau yang ini uji data dua sampel yang tidak berhubungan, yang bukan related, tapi dia tidak berhubungan ini. Ada nanti uji Mann-Whitney, kemudian ada uji lainnya nanti akan saya bahas juga. Yang pertama ini terkait uji Mann-Whitney. Nah, uji ini digunakan untuk perbandingan dua sampel, yang mana data yang digunakan adalah data ordinal. Nah, ini contohnya nih. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi perusahaan itu pengen meneliti sebenarnya karyawannya itu perlu tidak untuk diadakan pelatihan untuk menunjang kinerjanya. Nah, maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan, kemudian kinerjanya dibandingkan dengan salesman yang tidak diberikan pelatihan. Jadi ada dua nih. Ini contohnya nih. Contoh datanya ada 25 orang. Data variabel salesman ini adalah kinerjanya. Ini poin kinerjanya. Kemudian jenis kelompoknya ini kelompok yang mendapat pelatihan, ini yang uh, salesman nomor 1 sampai nomor berapa ini? Sampai nomor 15 ini mendapat pelatihan. Ini nilai kinerjanya. Kemudian yang 16 sampai 25 ini tanpa memperoleh pelatihan. Dia kinerjanya demikian. Nah, kita pengen perusahaan pengen mengetahui ya, sebenarnya ngaruh nggak sih pelatihan itu terhadap kinerja? Ada bedanya nggak yang dilakukan pelatihan dengan yang tidak diberikan pelatihan? Beda nggak? Nah, seperti itu. Nah, jadi kita menganalisisnya dengan bisa menggunakan metode analisisnya uji Mann-Whitney. Nah, caranya ini nanti saya langsung praktekkan saja di SPSS. Ini adalah langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Open file new di SPSS, kemudian teman-teman buat isi nama variabelnya, ada salesman sama kelompok. Kalau salesman nanti kan datanya berupa angka, tinggal kita berupa value, nanti kita copy paste. Kemudian yang kelompok ini kita masuk di value ini, kita klik, kemudian nanti pilih seperti yang kemarin, kita kasih tanda value nilai 1 itu berarti kita tulis di sini pelatihan, tanda 2 kita tulis di sini tanpa pelatihan. Nanti munculnya seperti ini di tampilan. Setelah itu teman-teman ke menu analyze, kemudian pilih non parametric test to independent sample karena dua sampel ini. Nah, di pertemuan berikutnya kita bahas yang lebih dari dua sampel. Nah, ini fokus ke dua sampel dulu. Kemudian ini kita tentang yang Mann-Whitney karena kita pakai yang Mann-Whitney ini. Kemudian selanjutnya sales ini masukkan ke dalam tes variabel, kemudian variabel kelompok ini kita masukkan ke grouping variabel. Nanti muncul seperti ini di grouping, ada grup 1, grup 2, kemudian pilih continue, nanti muncul hasilnya, outputnya seperti ini. Nah, ini outputnya kita lihat di sini nih, 0,0000. Artinya signifikan, H0 ditolak, HA-nya diterima. Nah, itu untuk yang Mann-Whitney. Langsung saja saya tampilkan di SPSS. Sebentar saya buka SPSS-nya. Nah, ini. Kemudian saya copy datanya. Kita buat dulu aja nih, ada di sini data variabel salesman. Di
sini ada apa tadi? Jenis kelompok. Kita tulis kelompok yang ada pelatihan dan yang tidak ada pelatihan. Nah, kalau yang salesman itu kan value angka, nggak usah kita ganti. Kalau yang kelompok ini kita rubah ini. Nah, 1 berarti mengikuti pelatihan. Nah, kita tambahkan. Yang 2 ini tanpa pelatihan. Kemudian kita add. Kemudian OK. Nah, gitu aja. Kemudian kita arahkan ke data view. Kita copy paste angkanya di sini. Untuk salesman kinerjanya adalah ini. Bentar, masih proses. Agak lemot. Nah, ini adalah kinerja dari salesman sebanyak 25 orang itu tadi. Kemudian dari datanya yang mengikuti pelatihan adalah salesman nomor 1 sampai nomor berapa itu? 15. Kemudian nomor 16 sampai 25 itu tanpa mengikuti pelatihan. Yang mengikuti pelatihan kan 1. Kita tulis 1. Ini 1. Bawah lagi 1. Seperti ini sampai nomor berapa tadi? 15. Kita input seperti ini satu pelatihan. Kemudian yang 16 ini tanpa mengikuti pelatihan. 2. Ini sebagai penanda saja, bukan berarti 1 lebih besar daripada 2 lebih besar daripada 1, tidak. Ini hanya tanda saja. Tanda tanpa yang nomor 2 tanpa pelatihan, tanda 1 itu menandakan yang mengikuti pelatihan gitu. Nah, seperti ini datanya yang kita peroleh dari wawancara itu. Kemudian kita pilih analyze, kemudian non-parametric test, kemudian pilih yang 2 independent samples. Nah, ini kita klik. Nah, kemudian ini kan ada banyak pilihan nih. Yang kita centang karena yang mau kita analisis Mann Whitney saja, sehingga yang kita centang Mann Whitney-nya di sini. Kemudian sales, variable sales kita masukkan ke ruas kanan, masukkan ke kolom test variable list. Kemudian kelompok kita masukkan ke kanan ini. Kemudian kita definisikan grupnya ini 1, ini 2. Continue OK. Kemudian tinggal pilih OK. Nanti muncul outputnya. Ya, saya tampilkan outputnya. Outputnya ini adalah hasil output dari analisis Mann Whitney-nya. Nah, sehingga kita peroleh signifikansi totalnya ini adalah 0,0000, artinya di bawah 0,05. Taraf kesalahan yang kita pakai adalah 5%. Sehingga H0 ditolak, HA-nya diterima. Kalau HA diterima berarti ada perbedaan. Ada perbedaan antara yang mengikuti pelatihan dan yang tidak mengikuti pelatihan. Jadi ada perbedaan kinerja yang mengikuti pelatihan dan tanpa mengikuti pelatihan. Saya tampilkan PDF-nya. Nah, ini sebentar. PDF. Nah, ini hasilnya 0,000. Sehingga kalau kurang dari 0,05 ini, maaf nih, keliru nih, 0,05 yang benar. Maka H0-nya ditolak, HA diterima. Kalau HA diterima artinya atau H1 atau HA diterima atau HI diterima adalah kedua populasi tidak identik atau berbeda. Jadi terdapat perbedaan kinerja karyawan kelompok yang mengikuti pelatihan dan kelompok yang tidak mengikuti pelatihan. Itu kesimpulannya untuk
yang Mann-Whitney ini. Kemudian saya lanjutkan di uji Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov ini selain uji Mann-Whitney juga ini untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan juga pada dua sampel independen. Data yang digunakan juga data ordinal sama dengan Mann-Whitney U-test. Ada Kolmogorov-Smirnov, ada uji Wall, ada median test. Nah, yang kedua ini ada uji Kolmogorov-Smirnov. Ya langkahnya sama. Langkah pertama ini contoh soalnya sama juga ini, sehingga ya tinggal kita sama dengan tadi mengganti value-nya di sini untuk kelompok, kemudian memberi tanda yang satu untuk pelatihan, tanda dua untuk tanpa pelatihan. Ini tampilan di view-nya. Kemudian teman-teman tinggal klik di menu analyze, kemudian non-parametric test to independent sample. Selanjutnya sama, masukkan salesman ke test variable list, kemudian masukkan kelompok ke kolom grouping variable, kemudian define group. Nanti pilih grup 1, tulis 1, grup 2 tulis 2. Selanjutnya pilih continue. Nanti keluar hasilnya. Nah, dari uji analisis Kolmogorov-Smirnov Z ini signifikansinya juga 0,0000. Artinya H0 ditolak, HA atau HI itu diterima. Sehingga kesimpulannya ya terdapat perbedaan dari kedua perlakuan itu. Terdapat perbedaan dari dua kinerja dari dua kelompok itu. Kelompok yang mengikuti pelatihan dan kelompok yang tidak mengikuti pelatihan. Nah, tidak perlu saya ulangi lagi untuk analisis SPSS-nya karena sama dengan yang analisis Mann-Whitney. Cuma bedanya ya kita centang yang Kolmogorov-Smirnov Z-nya ini di tahap ini. Kalau pakai Mann-Whitney yang dicentang ya Mann-Whitney, kalau mau pakai yang uji analisis Kolmogorov-Smirnov Z-nya ya dicentang yang ininya. Gitu. Nah, berikutnya ada uji Wald. Sama, langkahnya juga sama dengan Mann-Whitney U test dengan Kolmogorov-Smirnov Z juga sama. Tinggal nanti centangnya dicentang pada uji Wall-nya ini, kemudian tinggal oke, continue, selesai, output keluar. Nah ini sama. Ini sama, langkah-langkahnya juga sama, tidak perlu saya ulangi lagi. Ini adalah hasilnya juga sama ini. Kita peroleh signifikansinya. Nah, ini. Jadi yang mengikuti pelatihan itu 15, yang tanpa mengikuti pelatihan itu 10. Nah, terlihat nih. Signifikansinya ini juga 0,0000. Nah, sehingga hasilnya diperoleh H0 ditolak, HA diterima. Berarti terdapat perbedaan kinerja dari dua kelompok itu, yaitu kelompok yang mengikuti pelatihan dan kelompok yang tidak mengikuti pelatihan. Nah, lebih bagusan yang mana kinerjanya, yang mengikuti pelatihan sama yang tidak mengikuti pelatihan. Ya, kita bisa melihat dari nilai kinerjanya ini. Coba kita rata-ratakan yang mengikuti pelatihan dengan yang tidak mengikuti pelatihan. Rata-ratanya lebih besar mana? Kalau dilihat sekilas, ini rata-ratanya lebih besar yang mengikuti pelatihan. Artinya terdapat perbedaan kinerja, bahwasanya yang mengikuti pelatihan itu lebih baik kinerjanya dibandingkan yang tidak mengikuti pelatihan. Nah, yang tidak mengikuti pelatihan ini nilainya 111 ke bawah. Sedangkan yang mengikuti pelatihan ini nilainya 131 ke atas. Nah, ini. Artinya, kalau sarannya, berarti ya baiknya perusahaan itu menerapkan ada pelatihan kepada karyawannya agar meningkatkan kinerjanya. Nah, itu adalah untuk analisis komparatif dua sampel independen. Nah, berikutnya pada part berikutnya akan saya sampaikan terkait komparatif yang dua sampel yang related dan yang independen. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.